Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan mikrofon Saramonic Blink 500 B2. Nah, mikrofon Saramonic itu ada dua tipe. Yang pertama adalah Saramonic B1 dan Saramonic B2. Kalau B1 itu dapat 1 mic, sedangkan B2 dapat 2 mic. Oke, langsung aja kita bahas alat-alatnya. Nah, di sini kita bagi jadi beberapa bagian. Yang ini, dan ini. Jadi ini adalah transmitter atau mikrofon wirelessnya. Jadi ini adalah transmitter atau mikrofon wirelessnya. Ini adalah receiver atau penerima sinyal yang nanti disambungkan ke smartphone atau ke kamera. Ini adalah kabel untuk menghubungkan ke smartphone atau ke kamera. Dan ini adalah mikrofon lavalier atau mikrofon clip-on. Untuk mic ini adalah mikrofon, ini opsional, teman-teman bisa pakai, bisa enggak juga. Oke, kita bahas dulu dari transmitter. Nah, untuk transmitternya itu bentuknya kayak gini. Di bagian atas itu ada tombol ya, di sini ada tombol on off. Terus di bagian sekelilingnya ini ada indikatornya. Jadi kalau misalkan ini kita hidupin, nah nanti nyala indikatornya warna biru kayak gini ya. Kalau nyalanya warna biru itu artinya kondisi baterainya itu masih di atas 50% atau masih aman kita pakai. Kalau nyalanya warna merah itu berarti kondisinya udah low bat atau baterai udah mau habis. Jadi kita harus cas. Kemudian di bagian atas, nah di bagian atas di sini itu udah ada mikrofon internalnya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai mikrofon ini langsung, kita pegang itu bisa langsung nangkap suara karena mikrofonnya udah ada di sini. Kemudian di bagian samping itu ada tombol pair sekaligus juga sebagai tombol volume sensitivitas mikrofon. Kalau kita tekan yang atas berarti dibikin lebih sensitif, kalau tekan yang bawah berarti sensitivitasnya turun. Kalau misalnya kita coba, nah kita coba tekan, nah nanti di sini lampunya ngikut ya, ngikut berkurang. Jadi kalau kita tekan 1 itu berkurangnya minus 5 desibel. Di bagian samping itu ada port mikrofon. Nah, port mic ini kalau kita mau sambungkan ke clip-on lavalier yang ini. Jadi kita colokin ke sini, otomatis mikrofon internal di sini itu mati. Kemudian ini adalah port Type-C untuk ngecas. Ngecasnya bisa pakai charger handphone, terus pakai kabel Type-C. Untuk durasi pengecasan sekitar 90 menit. Nah, durasi alat ini kita pakainya itu bisa sampai 5-6 jam. Di bagian belakang ini klipnya, jepitan buat dijepit ke baju ya. Kemudian alat yang ini itu masih sama, nggak ada bedanya ya. Cuman yang ini mic 1, ini mic 2 gitu ya. Oke, jadi ini udah kita bahas. Selanjutnya ini. Nah, ini adalah receiver atau penerima sinyal. Jadi cara kerjanya itu mikrofon ini nangkap suara, kemudian suaranya dikirim ke sini, diterima alat ini, kemudian alat ini itu dikirimkan ke smartphone. Cara ngiriminnya atau menyambungkannya itu menggunakan kabel, teman-teman. Di sini ada 2. Nah, kabel yang ini yang garisnya ada 2, nah ini garis hitamnya ada 2, ini dipakai buat nyambung ke kamera DSLR, kamera mirrorless. Nah itu pakai kabel yang ini. Sedangkan yang ini itu dipakai buat nyambung ke smartphone. Ciri-cirinya di sini garis hitamnya itu ada 3. Jadi kalau ada garis hitamnya 3 berarti ini buat ke smartphone. Yang satu lagi ini buat ke receivernya. Jadi kita sambungkan ke receiver di sini. Terus ini nanti nyambung ke smartphone. Oke, jadi ini udah saya bahas sekaligus ya untuk kabelnya. Oke, kita bahas lagi untuk bagian receivernya. Di bagian atas ini ada tombol on off. Nah, kalau kita tahan beberapa detik nanti dia hidup. Nah, terus di bagian bawahnya ini ada lampu indikator kecil warna biru ya sekarang ya. Kalau warna biru itu artinya kondisi baterai masih di atas 50%, masih aman kalau kita mau pakai. Kalau nyalanya warna merah itu berarti baterainya low, jadi harus kita cas. Nah, bedanya itu kalau nyalanya merah terus itu baterai low bat, tapi kalau nyalanya itu merah kedip-kedip itu berarti baterainya udah habis ya. Jadi teman-teman harus cas dulu. Di bagian samping ada port Type-C, terus di bagian sampingnya port Type-C ini ada LED indikator juga. Jadi kalau kita colok ke sini ngecas, di bagian sampingnya ini nanti nyala warna hijau, artinya ini lagi ngecas. Kalau misalkan ngecas nyala hijau, kalau penuh indikatornya mati. Sama juga dengan yang transmitter ini. Jadi kalau dicolok listrik dia nyala hijau, kalau penuh nanti dia mati warna hijaunya. Di bagian samping ini ada line out. Nah, ini nanti konektor buat nyambung ke smartphone atau ke kamera. Di bagian sampingnya ada lubang kecil, itu tombol untuk reset untuk pairing. Di bagian bawah ini nggak ada lagi, ini hanya jepitan buat ke hot shoe atau ke
bagian yang bisa dijepit ya. Oke, kemudian untuk ini adalah mikrofon clip-on yang tadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai mikrofon clip-on, bisa langsung colokin di sini. Otomatis nanti mikrofon yang internal di sini mati, pindah ke sini teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk penjelasan bagian-bagian dari mikrofon ini. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan kalau kita mau sambungkan ke smartphone. Oke, kalau kita mau sambungkan ke smartphone, itu biasanya ada beberapa tujuan ya. Misalkan kita mau rekam video sekaligus audionya menggunakan mikrofon ini. Berarti kita bisa menggunakan aplikasi kamera bawaan dari smartphone. Tapi ada juga beberapa smartphone itu nggak support kalau kita pakai aplikasi bawaan dari smartphone. Solusinya teman-teman bisa install aplikasi namanya Open Camera. Itu gratis, bisa di-download di Play Store. Kalau misalkan kebutuhannya bukan untuk rekam video, tapi untuk live streaming, nah bisa teman-teman langsung buka aplikasi Facebook atau YouTube, tergantung kita streamingnya di mana. Mikrofon ini tinggal disambungkan langsung ke port mic, otomatis pakai mikrofon ini. Kemudian misalkan kebutuhannya itu bukan untuk record dan bukan untuk streaming video, tapi untuk rekam audio aja. Nah teman-teman bisa buka aplikasi perekam suara. Oke, langsung aja kita tes. Kita mau tes rekam menggunakan aplikasi perekam video atau aplikasi kamera bawaan dari smartphone. Oke, di sini saya udah buka aplikasi perekam video, aplikasi bawaan dari smartphone Samsung. Nah yang ini, yang garisnya ada 3, ini kita sambungkan ke smartphone. Terus yang ini garisnya 2, kita sambungkan ke receiver. Kayak gini. Nanti teman-teman tinggal rapikan ya, rapikan di tripodnya, tinggal dijepit-jepit. Terus ini juga dihidupin. Ini karena tadi udah kita hidupin ya, kita matiin dulu. Oke, kalau udah disambungin kita bisa hidupin. Caranya ditahan beberapa detik sampai dia nyala kedip-kedip. Kalau kedip-kedip seperti ini berarti udah hidup tapi belum dapat sinyal dari mikrofon ini. Caranya ini juga tinggal ditahan beberapa detik. Nanti tandanya nyambung itu lampu ini udah nggak kedip-kedip lagi. Oke, ini berarti udah nyambung. Sekarang tinggal kita tes rekam di smartphone. Nah, kita tes rekam. Nanti ada labelnya ya, ada tandanya. Kalau misalkan pakai Samsung, ini harusnya audionya itu udah masuk dari mikrofon ini teman-teman. Jadi udah nggak dari mikrofon internal smartphone. Oke, jadi ini kalau kita mau rekam menggunakan aplikasi bawaan smartphone. Kalau misalkan pakai cara ini hasilnya itu nggak ngerekam dari mikrofon ini, teman-teman bisa download aplikasi namanya Open Camera. Nah, aplikasi Open Camera itu seperti ini, teman-teman tinggal download, itu gratis dan filenya ringan ya. Jadi tinggal dibuka. Kemudian biasanya harus ada yang disetting sedikit. Caranya teman-teman ubah ke video ya, dari mode kamera, misalkan awalnya kan dari mode kamera. Ubah ke mode video. Kemudian masuk icon gear di pojok kanan bawah ini. Oke, kemudian cari video setting. Nah, di sini ada video setting. Kemudian cari audio source. Nah, di sini kita tekan, nah pilih external mic. Jadi kalau misalkan kamera ini disambungin external mic seperti ini, otomatis dia pakai mikrofon eksternal. Oke, kemudian tambahan kita bisa masuk ke kamera preview. Kemudian aktifkan fitur show audio level meter. Nah, ini kita centang supaya tahu di layar itu audionya masuk atau enggak. Nanti akan kita coba praktekkan ya. Oke, langsung aja kita rekam. Cek tes 1, 2, 3. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian bawah, di bagian sini, itu ada grafik audionya naik turun. Itu artinya audio saya udah masuk ke smartphone. Cek tes 1, 2, 3. Oke, jadi kalau kita mau rekam, itu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan aplikasi bawaan dari smartphone. Yang kedua adalah menggunakan aplikasi Open Camera. Oke, sekarang misalkan kita mau rekam suara aja. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi perekam suara bawaan dari smartphone. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi perekam suara bawaan dari Samsung. Kita tes rekam. Cek tes 1, 2, 3, cek tes 1, 2, 3. Nah, teman-teman bisa lihat itu grafik audionya naik turun, artinya suara saya udah masuk ke smartphone. Oke, ini udah masuk ya. Nah, kalau kebutuhannya untuk streaming ya teman-teman tinggal buka aplikasi Facebook dan langsung live streaming, itu udah langsung dapat audionya itu dari mikrofon ini. Oke, sekarang gimana caranya? Kalau misalkan kita mau pakai 2 mic, ini kan tadi saya masih contohin 1 mic ya. Kalau 2 mic berarti tinggal dihidupin aja 1 mic-nya. Ini karena tadi masih mati ya, jadi tinggal dihidupin.
otomatis dia pairing sendiri, nyambung otomatis. Jadi dua mic ini otomatis aktif. Jadi misalkan kita mau buat konten podcast itu udah bisa langsung dari dua mikrofon ini. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan menggunakan kamera. Jadi kalau kita mau nyambungin kamera kayak gimana? Oke, sekarang gimana caranya kalau kita mau sambungkan mikrofon ini ke kamera? Nah, di sini saya udah ada kamera mirrorless Canon EOS M. Tipe kamera ini itu udah ada mikrofon eksternalnya. Jadi udah ada portnya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai mikrofon ini ke kamera, pastikan kameranya udah ada fitur eksternal mikrofon. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian port samping itu ada port mikrofonnya. Nah, di sini ada lubang port mikrofon, artinya kamera ini bisa. Terus yang kita butuhkan adalah kabel tipe TRS yang garisnya itu ada dua, yang kayak gini. Kalau tadi kan ada yang garisnya 3 ya, jadi yang kita butuhkan itu yang garisnya 2. Ini garisnya 2, ini juga garisnya 2. Bebas mau yang ini nyambung ke kamera atau yang ini, itu sama juga. Oke, caranya kita colokin dulu ke sini ya, di line out. Terus ini kita colokin ke port mic. Terus ini kita taruh di slot hot shoe-nya, ditaruh di sini. Oke, jangan lupa juga mikrofonnya dihidupin, ditahan, terus nyala warna biru. Di sini juga nyala warna biru dan di sini udah nggak kedip-kedip. Ini artinya udah nyambung, teman-teman. Cara ngeceknya untuk kamera Canon itu kita bisa hidupin. Terus kita masuk ke menu, kemudian cari settingan audio. Ini sebenarnya untuk ngecek audionya itu masuk atau enggak, kita lihat dari grafik audionya. Nah, di sini. Ini saya coba ketuk-ketuk mikrofonnya. Nah, ini artinya udah masuk ya. Jadi kalau kita mau sambungkan ke kamera itu bisa, pastikan kameranya ada port eksternalnya, port mikrofon eksternal 3,5 mili kayak gini. Terus kabelnya itu pakai kabel yang tipe 2 garis atau tipe TRS. Yang ini. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.